Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak dengan Pak Wahyu. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat semua kan? Ya, ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu. Di sini saya guru seni budaya. Kita hari ini akan mempelajari materi seni patung. Nah, apa saja yang akan kita pelajari untuk materi seni patung ini? Yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai pengertian, jenis-jenis bahan, alat dan media, fungsi patung, dan teknik. Baik, kita mulai dari pengertian patung. Apa itu patung? Patung disebut plastik art atau seni plastik karena identik dengan karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Bentuk yang ditiru tidak hanya manusia tetapi bentuk lain juga. Patung bersifat tiga dimensi atau benda yang bervolume yang bisa dilihat dari segala arah. Itulah pengertian dari patung. Kemudian fungsi patung. Apa saja fungsi patung? Yang pertama yaitu sebagai fungsi sosial. Kemudian patung sebagai fungsi personal. Kemudian yang ketiga patung sebagai fungsi fisik. Yang keempat bentuk imitatif, realisme atau representatif. Kemudian yang berikutnya bentuk non figuratif atau abstrak. Nah, pengertian fungsi dan contohnya. Yang pertama fungsi sosial. Diciptakan untuk memperingati peristiwa bersejarah atau mengenang jasa pahlawan dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, contohnya patung monumen Pancasila Sakti. Kemudian yang berikutnya fungsi personal. Diciptakan untuk kepentingan personal pribadi sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Contohnya patung Galeri Nasional Jakarta. Kemudian fungsi fisik menciptakan dan membuat patung untuk dinikmati keindahannya atau bernilai estetik. Patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi taman, dekorasi kantor, gedung, dan berfungsi memperindah konstruksi bangunan. Kemudian imitatif atau realisme atau representatif, yaitu tiruan dari bentuk alam, bisa manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian perwujudannya berdasarkan fasioplastis atau bentuk fisik, anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan bentuk. Kemudian yang berikutnya non figuratif atau abstrak. Bersifat abstrak meninggalkan bentuk alam untuk perwujudannya. Patung yang tidak menampilkan bentuk umum yang dikenal seperti bentuk yang ada di alam. Nah, berikutnya yaitu contoh-contoh patung. Di sini bisa kita lihat ada patung sosial, kemudian ada fisik, kemudian ada personal, ada imitatif, kemudian ada abstrak. Ya, itu tadi contohnya. Kemudian bahan seni patung. Apa saja bahan-bahannya? Yang pertama yaitu bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan lainnya. Sabun mudah dibentuk tetapi ukurannya kecil sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Kemudian bahan sedang adalah bahan yang tidak lunak dan tidak keras. Contohnya di sini adalah kayu waru, sengon, randu, dan mahoni. Kemudian ada lagi bahan keras, yaitu berupa kayu dan batu-batuan. Contohnya kayu jati, sono keling, dan ulin. Bahan kerasa dari batu, bahan keras contoh dari batu, contohnya adalah batu padas, granit, andesit, dan pualam atau marmer. Kemudian yang berikutnya bahan cor atau cetak, yaitu bahan yang dipakai untuk proses cetak, yaitu semen, pasir, gipsum,
logam, timah, perak, emas, dan bahan kimia fiber atau resin. Kemudian bahan yang lain yaitu yang ada di sekitar atau benda bekas lainnya. Contohnya kertas, kardus, plastik, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah alat dan bahan untuk membuat patung. Yang pertama adalah butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung berbahan kayu dan kawat. Yang berikutnya adalah meja putar. Adalah meja bulat yang bisa berputar, berfungsi memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang berikutnya ada pahat. Adalah alat untuk memahat, mengurangi, atau membentuk bahan, batu, kayu, dan bahan keras lainnya. Kemudian yang berikutnya ada sendok adonan atau sendok adukan. Berfungsi mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Alat yang berikutnya adalah alat las atau karbit atau listrik. Nah, berikutnya teknik berkarya patung. Apa saja tekniknya? Teknik yang pertama adalah teknik pahat. Adalah mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Kemudian yang berikutnya teknik butsir adalah membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Contohnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudit. Kemudian yang ketiga teknik cor adalah membuat patung menggunakan alat cetakan. Kemudian dituangkan adonan berupa semen, gipsum, dan sebagainya. Sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Kemudian yang keempat teknik cetak adalah membuat cetakan terlebih dahulu. Contohnya membuat patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Kemudian yang kelima teknik assembling atau merakit adalah membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai material seperti benda atau found objek, kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara las listrik menyambung dengan lem untuk membuat bentuk tertentu. Contohnya berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Terima kasih anak-anak. Itulah tadi penjelasan mengenai materi seni patung. Mungkin semoga bermanfaat untuk belajar kalian. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.